Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah, dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang kaidah penulisan tanda baca. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novira Ardelia dari kelompok 5. Dan rekan-rekan saya, Diah Ayu Azahra dan juga Ahmadi Sidi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Diah Ayu Azahra. Pada Diah Ayu Azahra, kami persilahkan. Terima kasih Novira atas waktunya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang pengertian tanda baca dan jenis-jenisnya. Pemakaian tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan suara atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Tanda baca sangat penting karena dengan memerhatikan tanda baca dalam suatu aturan yang disepakati, memberikan penilaian tersendiri terhadap hasil karya tulis ilmiah itu sendiri. Kesalahan pemakaian tanda baca dalam penulisan suatu kata akan berdampak terhadap arti kata itu sendiri. 1. Tanda titik. Titik berfungsi untuk menandai akhir kalimat berita atau untuk keperluan singkatan, gelar, dan angka-angka. Berikut beberapa pemakaian tanda titik. 1. Dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya, marilah kita mengheningkan cipta. Titik. 2. Dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. 3. Dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Contohnya, pukul 1:35:20. 4. Dipakai di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya dan tanda seru, serta tempat terbit dalam daftar pustaka. 5. Tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. 6. Tanda titik tidak dipakai di belakang alamat pengirim dan tanggal surat, nama dan alamat penerima surat. 2. Tanda koma. Pemakaian tanda koma. 1. Dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contohnya, saya membeli kertas, pena, dan tinta, titik. 2. Dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti, tetapi, atau melainkan. Contohnya, saya ingin datang, tetapi hari hujan. 3. Dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat, termasuk di dalamnya oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi. 4. Dipakai untuk memisahkan kata seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan dari kata yang lain yang terdapat di dalam kalimat. 5. Tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. 6. Dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. 7. Dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. 3. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk. Contohnya, ayah mengurus tanaman yang di kebun itu, titik koma, ibu sibuk bekerja di dapur, titik. 4. Tanda titik 2.
Pemakaian tanda titik 2. 1. Dipakai pada akhir pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian. 2. Dapat dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya, Ibu titik 2. Jangan lupa letakkan baik-baik. 3. Tanda titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, di antara bab dan ayat dalam kitab suci, di antara judul dan anak judul suatu karangan, nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. Contohnya, Surat Yasin titik 29. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Diah Ayu Azahra yang telah menyampaikan materi pertama. Materi kedua yaitu akan disampaikan oleh Ahmadi Sidik. Kepada Ahmadi Sidik, kami persilakan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Zahra. 1. Tanda hubung menyambung suku-suku dasar yang terpisah. 2. Tanda hubung menyambung suku-suku kata di belakangnya. Yang ketiga, tanda hubung menyambung unsur-unsur yang berbeda. Tanda pisah. Tanda pisah yaitu menegaskan suatu posisi sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Tanda pisah dipakai dalam dua bilangan atau tanggal, sampai ke atau dengan. Contohnya, tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020. Yang selanjutnya yaitu tanda elipis. Tanda elipis biasanya dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Yang kedua, tanda elipis biasanya menunjukkan dalam suatu kalimat atau naskah terdapat bagian yang dihilangkan. Contohnya, sebab-sebab kemerosotan. Datanya dipakai di akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan ia berangkat? Dan yang kedua, tanda tanya biasanya di dalam tanda kurung untuk menanyakan suatu bagian atau kalimat yang diasingkan. Baiklah, terima kasih kepada Diah Ayu Azahra dan juga Ahmadi Sidik yang telah menyampaikan materi tentang kaidah penulisan tanda baca. Saya sebagai moderator memohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.